Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Mohon maaf, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar, Pak. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf sebelumnya. Mungkin pada pertemuan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ada kegiatan lain di semester ini. Jadi untuk mata kuliah saya nanti diberikan oleh Padika. Jadi Padika ini yaitu profilnya nanti mungkin perkenalan di situ sudah ada Padika. Jadi perkenalan mungkin dari secara sepintas Padika ini bekerja di BRIN sekaligus dosen di Telkom University. Jadi mungkin untuk kedepannya teman-teman nanti bisa belajar dengan Padika. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmunya lebih banyak lagi. Jadi untuk semester sekarang karena ya itu tadi agendanya nggak bisa dibatalkan, kemudian jadi digantikan oleh Pak Dika. Mungkin Pak Dika bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak Dika. Jadi untuk Ya. semester sekarang digantikan oleh Pak Dika. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Dika bisa menyerap ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Paul. Wah, Saya mohon izin live ya Pak Dika. oh belum. Lanjut. Oke, kasih Pak. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya. Nih saya setting kamera dulu. Maaf tadi berantakan di belakang. Selamat pagi semua. Ini kayaknya masih belum ada yang masuk ya. Kalau saya lihat sih mahasiswanya ada 18 ya. Cuma di sini baru ada 9 berarti sama saya. Eh, kita perkenalan dulu mungkin ya di awal ya sambil saya share screen. Sebentar. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas, Pak. Halo? Oke. Jelas, Pak, jelas. Nah, Jelas, Pak. saya share screen dulu. Oke, share screen-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, aman ya. Oke, sip. Jadi hari ini sebetulnya di pertemuan ketiga ya harusnya saya dapat info sih di pertemuan ketiga katanya karena sebelumnya tugas saya belum lihat juga sih tugasnya. Jadi kita akan bahas deskripsi semantik bahasa pemrograman. Oh ini salah nih, pemrograman gitu ya. Salah. Jadi kita akan belajar beberapa bahasa-bahasa yang digunakan atau beberapa istilah yang digunakan di bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya ini saya perkenalkan diri dulu, nama saya Dika Andia, bisa panggil Dika gitu ya. Saya sebagai engineer, kalau bahasa Indonesianya di kantor itu perkayasa gitu ya, melakukan kegiatan kerekayasaan. Jadi di kantor itu lebih banyak sebenarnya karena inovasi dan riset ya, di BRIN ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita itu di dalam itu ngulik sebetulnya, lebih ke arah ngulik ada teknologi apa kita kerjain, kita buat gitu. Jadi seperti itu dan beberapa riset-riset yang memang menarik gitu ya.
Jadi saat ini sih saya lebih banyak kerja di public key infrastructure. Jadi kalau kalian pernah dengar tanda tangan elektronik, nah itu saya beberapa tahun ini mengembangkan si tanda tangan elektronik ini untuk instansi pemerintahan. Tuh. Tapi mulai tahun-tahun ini agak bergeser akan lebih banyak di cyber security. Itu cyber security, dan terakhir sih tahun ini saya terlibat di kegiatan IoT untuk grading, banana grading. Jadi kita buat engine atau kita buat semacam klasifikasi pakai machine learning untuk klasifikasi kematangan, tingkat kematangan dari pisang. Pisang itu seberapa matang sih sampai nanti bisa diimpor, dan ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Ini untuk konsumsinya diimpor ke luar negeri. Diekspor. Salah ya, diekspor ke luar negeri. Gitu. Nanti ada beberapa kategorinya ketika nanti kita masukin sampel pisangnya, bisa difoto gitu ya, atau dikasih video. Nah, nanti di situ akan kasih tahu, oh ini sudah matang, atau ini setengah matang, atau ini belum matang. Itu harapannya nanti ada ini juga prediksi. Itu ketika di scan, wah ini matangnya sekitar 3 hari lagi, atau 4 hari lagi, 5 hari lagi. Seperti itu. Itu di machine learning-nya. Research interest saya ada mainnya di cyber security, software engineering, yang memang setiap hari saya kerjakan nih, cyber security, software engineering, dan di machine learning. Karena terkait dengan topik S2 saya waktu itu, di machine learning dan cyber security. Itu. Kantor saya di Puspiptek, mungkin kalau ada yang pernah main-main ke Puspiptek ya, tahu mungkin ya, di arah ke Parung, mau ke Parung. Jadi kalau dari TTS tuh lurus saya terus lewatin Pasar Serpong, ini lurus lagi sampai nanti ketemu satu komplek perumahan di sebelah kiri Puspiptek, dan sebelah kanan BRIN, nanti di situ kawasan luas. Seperti itu. Nah, email saya bisa di sini ya, di kanbi@outlook.com, atau kalau mau lewat message bisa ke Telegram. Telegram me/dikanbia. Soalnya saat ini sih saya lebih banyak ngajar di Telkom University ya. Tadi Paul udah bilang ya. Jadi saya semester ini ngajar di IoT dengan keamanan cerdas sama sistem keamanan cerdas. Intelligent system sama IoT with intelligent system. Nah, jadi nyambung ya di machine learning dan cyber security-nya. Biasanya di cyber security, cuma emang semester ini lagi nggak ada cyber security. Ini kebetulan juga Paul mengajak saya nih, ngajar di sini, Pak, Institut Teknologi Tangerang Selatan, karena kebetulan saya semester ini nggak bisa ngajar, bentrok jadwalnya. Oh ya udah, saya juga sebetulnya udah apply ke sini sih untuk rekrutmen, kemungkinan nggak tahu ya, katanya sih mulai di semester depan, tapi masih belum tahu lanjutannya gimana. Tuh, mungkin ada pertanyaan sebelumnya? Jadi rata-rata semester berapa ya? 4 semua, Pak. Semester 4, Pak. Oh, semester 4 ya. 4 Tapi udah semua, Bang. terbiasa. Baru mulai programming atau udah sebelum-sebelumnya ada mata kuliah programming? Sebelumnya ada mata kuliah programming, Pak. Di semester Oh, 1 juga ada. oke, pakai apa itu programmingnya? Semester 1 pakai PHP, Pak. Oh, pakai OOP. PHP. Terus yang rata-rata sama berarti ya, PHP semua gitu ya. Ada PHP, kemudian JavaScript juga pernah sih, Pak. Oh, PHP, JavaScript. Oke, harusnya nggak masalah sih. Cuma saya di sini ngasih contohnya Java, Python, sama Golang sih. Nanti kita sesuaikan ya. Tapi secara struktur sama sih. Itu untuk mata kuliah ini. Nanti kita akan coba online aja ya di satu tempat. Kita bisa langsung, karena kalau kita bicara bahasa programan, kita harus install interpreternya kan. Artinya kita harus install dependensinya. Kalau kalian udah install PHP kan berarti komputer kalian minimal diinstal XMPP gitu ya. Ada PHP-nya, ada Apache-nya karena dia bentuknya server side ya, dan ada juga si database-nya gitu. Kalau kita mau install Golang ya kita harus install lagi sendiri compiling dari si Golang package-nya. Install Java juga sebetulnya ada di
di Windows gitu ya, di Linux, tapi untuk development-nya harus disesuaikan, dan Python juga kita harus download. Tapi kalau udah ada di PHP nggak apa-apa, pakai dulu aja PHP, nanti mungkin kalian bisa coba secara online gitu ya. Karena eh, udah mulai banyak beralih nih dari PHP, sekarang website udah pakai 2 sistem ya. Mungkin ada yang tahu di sini, pakai front end dan back end. Nah, front end itu nanti banyak ke JS tadi, JavaScript ya, Node.js, dan frameworknya macam-macam, ada Angular, ada si React.js, ada Vue.js, ada Next.js, ada Nest.js, macam-macam. Terus kalau di PHP, saya dulu pengalaman pakai Laravel sih, udah beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu ya, saya banyak kerja di Laravel. Pertama dari CodeIgniter dulu, CodeIgniter lalu Laravel, setelah itu karena banyak kebutuhan di Java, akhirnya saya ke Java nih. Java, terus mulai ke backend, 2 tahun ini saya di Golang. Nah, sama Python tuh untuk tesis gitu. Jadi saya memang kasih contohnya 3 itu, karena yang memang hampir setiap hari saya kerjain gitu. Oke, tapi nggak apa-apa kalau udah bisa programming, mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nanti kita coba bareng-bareng aja. Tanya di chat. Oke, ini pakai Python. Oke, sip. Gimana? Ada pertanyaan? Ini enaknya sih saya nanti bikin grup nih ya. Mungkin kalian bisa add saya dulu gitu ya di Telegram. Ini saya bikin grup, saya lupa belum bikin grup soalnya. Atau nanti kalau nggak sempat mungkin saya kirimin ke Pak Aul aja biar di forward. Oh iya Pak, pengen tanya Pak. Ya, Tadi kan tesisnya itu tentang machine learning ya Pak. ya, Nah itu kalau buat tesis itu boleh pakai library kayak TensorFlow gitu atau harus apa ya, kita bikin rumusnya gitu Pak? boleh, boleh. Boleh. Jadi bedanya antara skripsi, tesis, dan disertasi ya. Skripsi S1, tesis S2, disertasi S3. Skripsi itu untuk implementasi. Misal, kamu mau pakai TensorFlow, oke, boleh. Mau buat apa? Klasifikasi, misalkan ya. Mau buat klasifikasi jenis mobil, gitu ya. Jadi kalau kamu ambil di jalanan, diambil datanya, diklasifikasi. Oh, ini mobil mereknya bisa Wuling. Mereknya Wuling misalnya apa? Almas, Cortez. Terus misalkan ini Honda City, Honda HR-V gitu ya. Itu pakai TensorFlow atau ada library-nya YOLO. Nah, itu aja udah bisa jadi tesis, jadi skripsi, sorry. Udah bisa jadi skripsi. Nah, rumusannya nanti pakai apa gitu. Misalkan teknologi yang digunakan, bla 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 bla, gitu. Kalau kalian mau bikin tesis, jadi extend dari metode yang udah ada. Extend-nya dari segi apa? Misal, kemarin tesis saya tentang vulnerability detection, kerentanan keamanan. Mungkin ini kan kampus cyber security gitu ya, harusnya familiar ya. Vulnerability detection dengan menggunakan lexical, pakai machine learning. Jadi saya masuknya ke code static code analysis. Jadi kode-kode atau source code itu saya masukin ke dalam satu model, nanti dideteksi. Wah, ini vulnerable atau enggak. Vulnerability-nya banyak. Di situ ada MySQL, SQL injection misalkan ya. Terus ada XSS misalkan. Terus ada apa lagi? Oh, saya udah lama banget lupa. Beberapa tahun yang lalu. Saya pakai kalau nggak salah sekitar 5 gitu. Nah, yang saya extend di situ adalah metodenya. Metode dari data preparation. Itu. Misalkan data preparation tadinya kita cuma pakai parser, kita cuma pakai TF-IDF atau bag of words ya. Oh, ini ngomong ke machine learning bentar ya. Kalau di NLP itu ada bag of words atau TF-IDF. Nah, itu saya tambah dengan parser. Jadi PHP, waktu itu saya pakai PHP. Jadi PHP parser saya kumpulin jadi satu, dibentuk sedemikian rupa supaya jadi si nilai value berbobot gitu. Jadi ketika kita masukin ke satu source code, kedeteksi, oh ini vulnerable, ini bukan vulnerable. Nah, kayak gitu. Jadi extend method, ditambahin juga di situ nanti perbandingan. Jadi saya nggak nyobain cuma pakai satu metode machine learning. Waktu itu saya pakai sekitar 5 metode machine learning dengan ada sampling datanya. Jadi oversample dan downsample. Oversample tuh artinya waktu itu karena
kalau kita lihat ya, data vulnerable dan not vulnerable kan lebih banyak not vulnerable ya. Nah, dari satu source code atau dari satu source code aplikasi aja WordPress yang saya kumpulin versi tertentu gitu ya. Misalkan versi 1.2.3 lah ya. Versi 1.2.3 file yang vulnerable ya cuma 2 gitu. Sisanya not vulnerable. Jadi jauh gitu bedanya. Mungkin bisa sekitar 20% sama 80%. 20% vulnerable, 80% not vulnerable. Nah, di situ datanya juga saya sampling. Di oversampling supaya nanti yang not vulnerable ini bisa mengimbangi yang vulnerable bisa mengimbangi yang not vulnerable gitu. Jadi nilainya sama. Misalkan yang not vulnerable itu ada 5.000 misalkan ya, terus yang vulnerable ada 2.000, nanti setelah di upsampling ya rata-rata bisa jadi 4.000. Atau di downsampling yang not vulnerable ada 2.000, terus yang si not vulnerable ada 2.000, not vulnerable ada 5.000, ya berarti yang 5.000 ini nanti ngikutin ke 2.000, bisa jadi 2.500 sama-sama 2.500 gitu ya. Jadi di combine, jadi ada extend method. Nah, disertasi itu menemukan metode yang baru. Nah, bedanya di situ. Misalkan metode machine learning, misalnya sekarang apa pakai CNN, misalkan ini convolutional neural network. Nah, untuk video misalkan, nah dibikin lagi misalnya ChatGPT. Nah, ChatGPT yang baru misalkan kalian nemuin ChatGPT yang 5, extend dari yang keempat, nah itu udah bisa jadi disertasi. Library bebas, nggak ada masalah di library gitu ya. Kalaupun kalian mau bikin library pun, ya itu bisa jadi untuk tesis biasanya mungkin ya. Bisa sekelas di tesis. Kalau untuk disertasi lebih ke arah konsep baru. Misalkan kalian buat konsep di mana semua coding bisa di porting nih. Misalkan kayak si Kotlin, sekarang kan Java bisa berjalan di atas Kotlin gitu ya. Nah, sekarang kamu mau buat Kotlin biar semuanya bisa berjalan di atas Java. Kayak gitu, itu mungkin bisa jadi bahan disertasi. Gitu ya. Ada lagi? Sebelum kita masuk ke materi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi ini slide-nya nanti saya berikan deh. Lewat Paul palingnya. Saya belum ada grup, nanti saya grupnya kirimin deh. Oke. Nah, ini beberapa yang akan kita bahas nih. Ada statement, ada comment, ada variabel, ada objek, operator, if else statement. Di bawahnya ini sebetulnya ada lagi switch case. Gitu ya. Dan loop, break, continue. Gitu. Oh iya, saya belum perkenalan masing-masing kali ya. Ini mumpung sepi, jadi seru nih kayaknya. Perkenalan masing-masing dulu ya. Nah, ini Ahmad Nathan Firdaus. Ini mungkin pertanyaannya standar aja sih ya. Di sini semuanya kira-kira concernnya mau jadi programmer atau apa nih? Gitu. Gimana, Nathan? Nathan atau Ahmad nih? Nathan, Pak. Nathan, gimana Nathan? Saya insya Allah programmer, Pak. Oh, programmer ya. Oke. Nah, Dava gimana Dava? Saya mau jadi apa ya? Modder, Modder. Wah, modder coding juga ya. ya modder buat game. Game ya. Jadi game programmer juga sih sama. Oke, Syahrul gimana? Saya lebih ke ini sih Pak. Sekarang cyber security. Cyber security. Oke, Iya, cyber Pak. security juga minimal, bukan minimal sih, harus ngerti coding ya, walaupun nggak dalam sih. Iya Pak, siap. Ya. Syahrul gimana? Syahrul Faiz. Ya, tadi Sahrul Faiz Pak. Oh, lagi barengan nih. Ya, lagi di kos Pak berdua. Oke. Oke, Yazid gimana Yazid? Pengennya sih tetap nanti kerjanya tetap di bidang IT sih Pak. Mau jadi apa juga belum tahu. Tapi kalau Oh, sekarang masih ngulik ini sih Pak, machine learning Pak. machine learning. Oke, berarti bisa ke data scientist atau ini ya, data engineer ya. Oke, Iya Pak. menarik.
Data scientist baik matematiknya tuh harus semangat. Kebetulan suka matematika juga, Pak. Wah, great. Kalau gitu bagus. Karena memang di situ banyak statistik ya, banyak integral, aljabar dan lain-lain gitu. Ya, ada statistik, ya, deskriptif gitu-gitu, Pak. Iya, betul. Saya pernah satu project sama IBM itu untuk peatland fire ya, lahan gambut ya, kebakaran gambut di Ogan Komilir, Ogan Komiling Ilir di daerah Riau sana. Itu tapi saya sebagai data engineer sih. Bedanya itu ya data engineer sama data scientist. Nah, kalau data scientist dia nanti bisa jadi ke arah lebih baik di machine learning-nya. Nanti untuk decision making-nya di data scientist, visualisasi, terus prediksi. Kalau data engineer lebih ke arah data preparation. Itu justru codingannya lebih banyak nih di si data engineer. Gimana caranya dari data-data yang ada nanti disuplai ke data scientist untuk mereka buat modelnya. Bedanya di situ. Saya waktu itu di data engineer waktu itu. Di waktu kerja sama-sama IBM di Singapura tuh tahun berapa ya? Sebelum COVID tuh, 2019. Nah, Heidi gimana Heidi? Heidi bener ya Heidi? Ya, hadir Pak. Ya. Sama Pak, saya di machine learning juga, tapi akhir-akhir ini saya interested sama IoT sih Pak. Jadi tuh pengen, iya, iya, Oke. jadi pengen nge-combine machine learning sama IoT itu Pak. Ya, memang udah zamannya sekarang kayak gitu Iya. ya. Makanya ada IoT dengan kemampuan cerdas saya ngajar itu. Nah, itu dari data-data sensor yang ada nanti di-combine machine learning supaya decision making. Intinya kan machine learning decision making ya. Gimana supaya bisa berpikir sebagai manusia. Menarik kan? Iya Pak. Terus ini Gary gimana Gary? Iya Pak, Ya, kira-kira kamu concernnya kalah mana nih depannya? lebih ke arah ke animasi sih Pak. Ya Pak. Oh, animasi. Oke. Iya. Desain ya, berarti ya Iya desain desain. Iya. animasi ya. Oke. Ya, bisa masuk kalau machine learning tuh animasi bisa di augmented reality. Nah, itu menarik tuh. Jadi di IoT masuknya ke machine learning jadi augmented reality VR. Nah, itu di animasi juga ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Ahmad gimana Ahmad? Ahmad Farid Raihan. Kalau saya sih Pak, awalnya sih programmer tuh nggak tertarik. Biasanya cuma tertarik itu pentester Pak. Tapi kalau dilihat-lihat tuh harus juga gitu Pak. Oke, ya pentester ya. Ya, saya Ah, beberapa ngerjain kerjaan untuk penetration testing sih. Jadi memang harus ngerti juga programming minimal tahu gitu. Karena celah-celah keamanannya di penetration testing tuh kan kita ngetes aplikasi ya. Nah, ada iya. yang memang black box dan white box. Nah, kalau black box kita benar-benar nggak tahu. Ya udah langsung testing berdasar fungsionalitas. Tapi kalau white box kita harus tahu source code-nya kita baca, kita lihat terus vulnerability-nya di mana. Ya memang ujung-ujungnya harus mengerti programming gitu. Nah, Mate. Oke, lanjut nih Diazki. Diazki gimana Diazki? Ya Pak, lebih ke desain grafis Pak. Oke, desain grafis ya. Oke. Desain grafis yang ke coding, paling ini front end designer. Masuk ke situ mungkin ya. Tapi sekarang udah banyak kok tools-nya yang nggak usah coding, kayak misalnya kalian pakai Figma dan yang lain-lain untuk UI UX. Nah, itu bisa ke desain grafis. Romi ya, terakhir gimana Romi? Ya, halo Pak. Ya, gimana Romi? Ya, saya sehari-hari pegangnya Docker Pak, Docker Container, Laravel sama untuk front end kadang Vue.js, kadang Flutter Pak. Oke, banyak ya yang dikerjain ya. Menarik. Ini sih Pak, full stack sih Pak. Full stack ya? Oke. Ya, Stack. gantung. Saya juga awalnya full stack juga. Tapi lama-lama capek. Ini nggak apa-apa untuk belajar, kita harus belajar terus sih.
Iya, Menarik, menarik. tergantung requestnya ini Ya, sih aplikasi. betul. Tergantung project ya, request Iya, project. iya. Oke, oke. Terima kasih kayaknya udah semua ya. Cuma saya izin sebentar ya, saya ada yang harus dikerjain sebentar aja ya. Saya izin untuk away from keyboard sebentar aja. Oke. Oke, bentar nih. Oh, deh ya suaranya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa overview yang akan kita bahas hari ini ya. Ada statement, comment, variable, object, operator, if else statement, loop break, dan continue. Oke, pertama statement. Statement adalah merupakan sebuah instruksi yang melakukan, dia mespesifikasikan aksi untuk yang dilakukan gitu ya. Aksi yang dilakukan. Jadi ada blok instruksi untuk memberitahukan kalau ini adalah suatu aksi. Is the smallest standalone element of a programming language that express some action to be carried out. Nah, ini elemen yang paling kecil dari programming language ya. Ini contohnya. Ini tuh statement. Jadi satu blok code ya, yang hasilnya nanti bisa memberikan output. Contohnya misalnya saya di Java ada Python, ada Go. Tadi ada yang pakai Python tadi ya. Ini yang biasa machine learning biasanya pakai Python. Tapi sekarang TensorFlow ada di Node.js juga, di JavaScript. Gitu. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi ada variable declaration, ada method invocation atau function call. Ini kalau Java ya udah pakai integer 5 atau Golang. Nah, ini untuk variable declaration lalu di print. Cuma simple ini untuk statement. Nah, kita bisa pakai satu tools sih sebetulnya. Gak tahu kalian udah tahu atau belum. Jadi ada namanya Ripple.
Replit ya. Sorry, ini salah nih. Replit.com. Misalnya kita mau ke Replit. Jadi tanpa kalian coba di laptop kalian atau di komputer kalian gitu. Karena kan misalnya belum install gitu ya. Saya mau coba di sini deh. Nah, kita bisa lihat template aja nih mau pakai apa nih. Ada PHP, misalkan ada Blank, ada React, Ruby, ada Java dan lain-lain. Misal kita mau pakai Golang gitu ya. Go, oke. Title-nya ini, oke ini aja nggak apa-apa. Ini aja deh ITTS. Go. Oke, udah kita punya satu workspace yang ini pakai Golang. Gitu ya. Dari sini ada database-nya juga dan yang lain. Jadi kita bisa coding tanpa harus install di laptop. Contoh misalnya kita mau pakai yang statement tadi ya. Oke, import FEMT, oke, function main, word, nah, kita ganti aja di sini. Langsung kita ganti misalkan X dengan 5 fmt.println. Hello. Ini X. Oh, sorry, dia nggak bisa sebagai integer, harus string. Mismatch type, berarti pakai printf. Run. Oke, hello ini 5. Nah, gitu ya, segampang itu. Mau apa, misalnya mau pakai Python ya, kita tinggal bikin aja si Python-nya di sini. Jadi nggak perlu kalian install dulu lah, kita mau nyobain bahasa pemrograman gitu ya. Mau coding di sini pun bisa. Ya, saya kasih di chat. Nah, ini nanti bisa kita coba. Oke ya, itu ya, ini bisa pakai Golang. Kita pakai Python sama aja sih. Nanti kalau mau buat ya tinggal buat lagi, jadi create Python ITTS Python. Oke, main.py, nah, pakai aja x5 print x. Dah, gitu. Jadi lumayan ya. Gak perlu install dulu. Kalau untuk coba-coba aja, kayak misalnya ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke, saya lanjut. Ini statement. Jadi statement itu bagian terkecil sebuah instruksi yang dia memberikan sebuah perintah gitu ya. Action to be performed. Ada comment. Comment is a piece of a text in a program source code that is intended to be read by human but ignored by the computer. Jadi ini komentar sebetulnya ya. Comment sama kayak namanya, komentar. Jadi untuk memberitahukan nih. Nah, komentar-komentar di codingan. Nah, ini perlu sebetulnya ya. Jadi kalau kita kerja secara kolaboratif, gitu, nggak mungkin kerja sendiri ya, karena full stack pun biasanya ada tim. Kalau kita kerja sendiri, wah, kewalahan deh. Jadi harus ada komentar-komentar. Misalnya fungsi ini ngasih tahu ini mengerjakan apa, fungsi ini mengerjakan apa, kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh komentar. Nah, kalau di Java single line comment pakai double backslash.
terus pakai slash bintang. Ini sama sih kayak PHP juga kayak gini ya. Kalau nggak salah slash bintang-bintang kalau PHP. Nah, kalau di Python pakai ini ya hashtag, lalu pakai triple quote. Ya, hashtag nih kalau pakai main Docker nih di Docker YAML pakai hashtag juga ya. Lalu Golang itu mirip sama Java ya. Sama pada malahan dengan Java untuk komentarnya aja. Kayak gitu. Oke, kalau kita buka GitHub gitu biasanya tuh ada komen-komen. Nah, di situ penting tuh komentar ini melakukan apa, ini melakukan apa supaya nanti ketika kita buka source code-nya kita tahu oh fungsi ini merujuk ke sini dan melakukan ini kayak gitu. Ada variable. Variable is a name, storage location, and computer memory that can hold the value. The value of variable can change during the execution of a program. Oke, ini variable declaration. Jadi kalau misalkan kemarin udah belajar bahasa programan sih ini udah ya harusnya ya. Ada integer x5, variable declaration initialization, lalu ada x dengan 10, variable assignment. Jadi antara assignment dan declaration ini agak beda ya kalau di Java. Kalau di Java berarti sudah assignment X10, yang 5 ini diganti jadi 10. Gitu. Jadi ini harus dideklarasikan. Kalau Golang dia mirip JavaScript, pakai var. Kalau JavaScript ada var, ada len gitu ya. Kalau var itu untuk global, kalau len itu untuk block scope, artinya untuk satu blok tertentu. Misalkan dari if, di dalam if aja yang dia akan berlaku letnya. Enggak di semua source code. Nah, assignment-nya rata-rata sama, tinggal langsung aja di-assign. Kalau Python dia nggak perlu ngasih tahu tipe datanya ya, langsung aja sama kayak PHP dia. Kalau Golang sama Java ini strict language. Bahkan kalau Golang ada variabel yang nggak dipakai aja, dia nggak bisa di-compile. Jadi misalkan saya buat satu variabel x gitu ya, x sama dengan 10. Nah, var x integer 5 misalkan, lah ini udah variable declaration and initialization. Ya udah, tapi dibiarin aja gitu 5. Nah, 5-nya ini x ini nggak pernah dipakai di block code dalam satu source code. Dia nggak akan bisa di-compile. Rewel dia minta ini belum dipakai nih, dihapus atau mau dipakai gitu. Itu beda-beda ya style bahasa programan. Nah, ada lagi konstan. Variable is a name, storage location, and computer memory that can hold value. Jadi variable itu untuk menyimpan nilai. Nah, kalau di variable nilainya itu bisa berubah, can change during the execution of a program. Jadi kan nilai awalnya 5 terus kita ganti jadi 10, nggak masalah, ini variable. Tapi kalau konstan, ini sama nyimpan di location di memori, di memori komputer, ada value-nya, tapi value-nya nggak bisa diubah ketika diinisialisasi. Oke, nah ini contohnya. Kalau di Java, deklarasinya integer x, walaupun nggak harus capital letters ya, bisa apapun gitu. Kalau di Python kayaknya sih by convention aja. Jadi apa ya, convenience lah. Kalau untuk memudahkan gitu. Karena dia nggak ada deklarasi. Beda sama Java ya, kita bisa pakai final, bisa pakai final static. Misalkan kalau di Go kita bisa pakai const, sama kayak di JavaScript pakai const juga. Tuh. Nah, kira-kira menurut kalian untuk konstanta ya, konstanta itu biasanya dipakai untuk apa sih? Ada yang pernah nemu nggak? Konstan dalam satu bahasa programan atau dalam satu project deh. Konstan tuh untuk apa? Contohnya, saya mau kasih satu konstan buat apa gitu. Dia tuh variabelnya nggak bisa dirubah-rubah lagi ya, Pak? Ya, biasanya untuk apa? Kalau nggak perlu diubah nih variabelnya. Contoh gitu. Buat looping gitu, Pak. Buat apa? Buat looping. Buat looping. Kayak misalkan I sama dengan 1 atau 0 gitu, Pak. Terus Ya, baru oke. buat I. Ya, itu yang paling sederhana ya, bisa buat looping. Terus ada lagi yang lain? Konstanta, matematik pernah dengar konstanta gitu. Ada siapa tuh yang senang matematik?
suatu konstanta ya. Misalkan kalian pakai untuk pi. Pi itu kan konstanta, mau dibuat pi 3,14 misalkan ya. Atau 3,14 berapa gitu. Nah, itu jadi konstanta untuk perhitungan. Atau mungkin kalian mau jadi sebuah konstanta yang memang dia nggak berubah. Misal kalian deklarasi suatu apa ya? Kayak misalnya tadi klasifikasi. Oke, klasifikasi mau dibuat mobil, misalnya mobil truk. Mobil truk ini konstantanya 10. Ya udah berarti dibuat konst 10 karena dia nggak akan berubah kan. Baru nanti ditaruh di blok code-nya sebagai misalkan truk sama dengan 10. Berarti ketika dipanggil truk ya itu nilainya pasti 10. Kayak gitu. Contohnya sederhana kayak gitu, konstan dia nggak akan berubah. Tapi yang paling sederhana tadi betul ya, di looping. Oke, lalu ada object. An object is an instance of a class in object-oriented programming. Ini OOP. Kalau di PHP kemarin mungkin udah belajar juga nih si object gitu ya. An object has its own state data and can perform action methods defined by its class. Nah, biasanya diperlakukan sebagai kelas. Contoh, nah ini ya. Object, my class, my object, new class. Create an object from class. Kalau Python kayak gini. Kalau Go dia pakai tipenya struct. X ini sebagai integer. Nah, ini bisa langsung di-assign. X sama dengan 5. Rename my object X. Access the value of X. Sama. Ini sebetulnya ada satu lagi array ya. Array dan object. Nah, ini. Ada yang tahu bedanya array dan object? Array udah belajar ya, array ya? Udah Pak, dia nampung data. Nah, bedanya apa array sama object? Lupa ya. Oke, dari strukturnya aja bisa kelihatan nih. Kalau kita deklarasi objek, pakainya ini ya. Apa nih? Kurung kurawal. Bahasa Inggrisnya apa ya? Curly bracket. Nah, kalau array kita pakai kurung siku. Kurung siku tuh apa ya? Bracket berarti. Bracket dan curly bracket. Yang kedua yang membedakan antara objek dan array, kalau objek dia biasanya value-value. Ini ya ini value-value. Value. Kalau di array biasanya index dan value. Makanya kita manggilnya di sini biasanya indeksnya, bukan si value-nya. Gitu ya. Jadi ada key, key dan value. Kalau di objek itu ini key, ini value. Kalau di array dia adalah index dan value. Kebayang ya? Contoh misalkan kita coba di yang tadi deh, replit. Mana tadi? Ini yang Python ya. Saya udah lupa nih, nggak pernah pakai Python lagi. Coba yang Java tadi, yang itu mana ya? Repos. Yang Go deh. Go dia mau bikin ini function misalkan type my object struct. Ini kita bisa deklarasi misalkan di sini ada name ya, ini bentuknya string. Mau buat JSON, ini namanya name. Oke, lalu kita punya di sini full name, string, JSON, oke. Nah, kalau kita mau buat array, kita bisa langsung aja masukin ke sini. Misalkan
my array biasanya apa? Saya mau string juga. Misalkan di sini saya pakai nama Ahmad. Terus di sini ada siapa lagi? Romi. Oke. Kalau kita mau pakai objeknya, var my obj as my object. Untuk deklarasi objeknya, assigning-nya my obj.name. Kan saya mau buat di sini siapa? Nathan. Lalu my pg-nya, name-nya di sini. Oke, nah ini deklarasi antara si array dan expected expression syntax. Kayak gini. Antara array dan si objek deklarasi. Beda ya, ini pakai kurung siku, ini pakai kurung kurawal. Ini harus dipanggil nih, kalau enggak dia error. Lihat. Unexpected, expecting. Harusnya kayak gini sih. Atau dia nggak bisa string. Saya nggak lupa. Oke, nanti saya cek lagi. Saya nggak lupa yang pakai si array ini. Tapi biasa saya sama objek sih, karena backend ya. Jarang yang pakai array. Oke, contoh kayak gini. Oke, antara objek dan array. Dari si deklarasinya aja udah beda ya. Kalau array kita pakai kurung siku. Kalau objek kita pakai kurung kurawal. Ini contoh di Golang. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Kalian lebih banyak ketemu objek nanti waktu konsum REST API ya. Ya, gimana? Tadi ada yang bertanya atau belum? Pak, mohon Ya. maaf. Tadi pas nyontohin codingan itu kurang besar Pak, jadi kelihatannya kecil di sini Pak. Oh gitu. Oke, oke. Nanti saya besar lagi ya. Ini kekecilan ya segini ya. Iya Pak, kekecilan. Oke. Coba. Mas gini kali ya. Ya, sini cukup Pak. Oke. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi. Selanjutnya operator. Oh, sorry. Operator is a symbol that perform a specific operation on one or more operands. The operands are the value that operator acts upon. There are several types operator. Nah, operator ini ada macam-macam nih. Ada arithmetic, ada comparison, ada logical, ada assignment operator. Nah, ini contohnya nih ya. Beberapa. Kalau kita ada arithmetic operator ya berarti perhitungan matematik ya. Intinya ada plus, ada minus, ada multiply, ada divide, ada mod dan lain-lain. Kalau comparison biasanya ini ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan gitu ya. Dan logical operator biasanya ini ya double ampersand. Double ampersand tuh n, operator n. Di Java pakai ini. NN. Kalau di Python langsung dia literal n. Go pakai sama, mirip sama Java. Ya mirip sih Go sama Java tuh mirip karena dia strict language ya. Jadi sama lah, hampir sama. Ini ada assignment operator, ada plus sama dengan. Plus sama dengan. Tuh, ini operator.
Selanjutnya if else statement. If else statement, an if statement is a control structure that allow program to make decision based whether condition is true or false. Nah, ini untuk menentukan sebuah block code itu bisa berjalan nggak atau menjalankan sebuah block code berdasarkan condition. Condition ini true atau false. Kalau di dalam if misalkan true, ya berarti dia akan dikerjakan. Kalau else, ya selain kondisi dari yang if itu nanti akan dikerjakan ke else. Biasanya pendekatan programmer ada dua nih, antara if negatif atau if positif. Nah, if negatif tuh artinya misalkan dari login aja ya, login. Kalau dia sudah login, kerjakan block code ini. Misalkan kalau dia login, oke, dia bisa misalkan ngambil artikel, bisa bikin blog gitu ya. If login sama dengan true atau sama dengan 1 atau if login, nah maka dia akan bisa ambil artikel. Tapi ada negatif if. Kalau negatif if apabila dia tidak login. Nah, kalau kalian biasanya pakai pendekatan apa nih? Ya, mungkin sambil dikasih lihat ya. Misal, oke, ini hapus aja lah ya. Misal saya punya ini login sama dengan saya login sama dengan 1 ya. Ini if login. Oh, true aja berarti. If login fmt dot print udah login. Ada juga if not login. nt line Anda belum ini kira-kira keluarnya apa nih? Outputnya. Anda belum login, Pak. Anda belum login. Coba ya. Sudah login. Kenapa sudah login? Di sini Oh, saya bikin true, Pak. variabelnya true. Iya, Pak. True. Ya. Nah, kalian biasanya pakai pendekatan yang mana nih? Ini ada plus minusnya sebetulnya. Dari pengalaman saya ya. Biasa pakai pendekatan yang positif sih, Pak, yang true. Yang sudah login ya? Yang Iya, atas. Pak. Yang atas. Oke. Nathan pakai ini. Yang lain? Pakai yang positif sih, Pak. Ternyata pakai positif ya. Oke. Baru 2 sih. Ada lagi yang lain nggak? Satu lagi deh. Positif juga. Sama, Pak. Sama ya. Oke. ID sama. Kalau saya lebih suka pakai pendekatan yang negatif. Kenapa? Karena si curly bracket ini kadang-kadang bikin bingung. Jadi saya biasanya di awal lebih suka pakai ini. Kalau tidak login ya berarti dia belum login. Tapi kalau dia udah login ya udah dia langsung lariin ke bawah aja tanpa harus ada else pun bisa jalan. Kayak misalkan di sini mau coding apa lagi lah, misalkan ini to do misalnya. To do misalkan fetch artikel. Tapi kalau kita pakai pendekatan login yang di atas ini, kalau sudah login berarti kan yang to do-nya ini dia akan masuk ke dalam sini. Di dalam sini kemungkinan nanti akan ada nested if lagi. If true misalkan. Kita ketemu lagi nested lah. Mungkin di sini ada for lagi.
dan lain-lain. Ini lebih kecil daripada 3 misalkan. Terus I plus. Nah, jadi nested ini ya. Kadang-kadang tiba-tiba kehapus sudah buyar. Gitu. Ini sepengalaman saya ya. Tapi nggak masalah sih kalau kalian lebih suka pakai yang ini pun gitu. Karena kalau ini kan memastikan ya usernya itu sudah login baru bisa kerjain semua. Baru di sini dikasih else mungkin kan. Else misalkan fmt dot println gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini berdasarkan pengalaman aja sih, convenience. Jadi saya udah lumayan lama coding, ternyata saya nemukan kalau negative scenario ini lebih clean code-nya daripada pakai yang positive scenario. Karena saya akan ngecek semua negative scenario dulu di atas. Oh dia belum login. Oh dia passwordnya salah. Oh dia loginnya misalkan udah 3 kali attempt. Oh dia loginnya di luar jam yang harus dia lakukan. Jadi bisa per case kalau yang negatif skenario. Ada pertanyaan? Ada? Kita lanjut. Nah, ini di berbagai macam bahasa programan ya, ada 3 lah. Java, Python, dan Go. Ini kalau kita lihat Go sama persis sama Java ya. Yang Python beda sendiri karena dia nggak pakai curly bracket, dia langsung pakai titik koma. Nah, pakai titik 2. Ini yang menyulitkan Python adalah indentation-nya, identasinya. Nah, kalau di Python tuh harus pakai tab-nya itu loh. Salah tab gagal codingan. Beda masing-masing bahasa pemrograman beda-beda ya. Kalau di Java sama kayak PHP ini harus pakai titik koma, tapi udah terbiasa lah ya kalau titik koma. Beda memang di Python. Dan banyak magicnya sih sebetulnya Python tuh yang seru banyak magicnya, dia bisa pakai lambda. Oke, ini contoh if else statement. Ada satu lagi switch case. Nah, switch case is a control structure that allow program to choose between multiple execution. Nah, sebetulnya ini adalah alternatif dari if else tadi. Kita bisa pakai switch case. Nah, ini bisa dibikin clean code juga sebetulnya. Gitu. Kayak misalkan kita punya beberapa skenario gitu ya. Misalkan case 1, case 2, case 3 dan case selanjutnya. Ini switch ketika D3 ya berarti dia masuk ke case 3. Karena dia di sini pakainya integer ya. Biasanya if juga kayaknya integer ya atau true false lah. Kalau nggak integer dia true false. Tuh, jadi nanti bisa dikelompokkan ke case. Nah ini lebih nggak bingungin sih sebetulnya. Kalau kita punya banyak dibandingkan kita pakai if, else if nih. Ini kan kayak misalnya punya ini ya. Kita mau buat di sini if login terus kita di sini punya lagi else if login not login misalkan. Dan kita punya variabel di sini x 10 gitu. Else if misalkan ini loginnya kita bikin loginnya jangan true, berarti loginnya bikin variabel aja misalkan 20, kita punya login lebih besar dari 20, else if login lebih besar daripada 10 dari 5 misalkan, terus punya else if lagi login sama dengan 5 yang sama dengan 11 misalkan, baru di sini else. Jadi banyak kondisinya di sini.
Kalau pakai switch case, ya udah dibuat case aja. Case 1, case 2, case 3. Misalkan kita punya switch X, case X lebih besar daripada 20. Saya masukin di sini, NT, print line, apa? Case apa, case apa, case apa gitu. Contoh case ini 10 misalkan. Kalau 10 dia masuk ke sini, kalau 5 dan seterusnya. Ini untuk clean code. Jadi buat dibaca ulang tuh lebih gampang, lebih mudah. Switch case statement. Oke, selanjutnya ada looping. Looping control structures that allow program to execute a block of code repeatedly while a certain condition is true. Nah, ada 3 nih. For loops, while loops, dan do while loops. Tapi memang yang banyak digunakan for loops ya. Jarang yang pakai while loops dan do while loops. Saya juga jarang sih. Biasanya pakai for aja. Lebih mudah. Ya, ini for loop. Biasanya ada range ya. Oh ya, tadi yang unik adalah di Python nggak punya switch case. Tapi kita bisa bikin sendiri. Bikin dalam bentuk objek nih sebetulnya ya. Atau dictionary objek. Gitu. Bisa dibuat lah. Nah ini loop di Python cuma ada while loop, nggak ada do while. Nah, ini yang ada spesial di Java aja do while loop. Walaupun mirip-mirip ya. Kalau for loop ya dia langsung dijalanin. Kalau do while loop tuh dijalanin dulu baru kondisinya. Terbalik ya. While loop ini sama dua-duanya. While loop kalau do while loop do dulu dijalanin dulu baru kondisinya. Jadi dia minimal sekali jalan. Kalau ini kondisinya tidak sesuai, maka tidak akan melakukan looping. Perbedaannya antara loop dan while loop. Karena yang do while loop cuma ada di Java aja ya. Loop dan while loop. Oke, loop has initialization statement and update statement, whereas a while loop doesn't. A loop is typically used when you know how many times you want to iterate, whereas a while loop typically you don't know how many times you want to iterate. Ketika kita tahu berapa banyak yang nanti kita mau diiterasi, kita bisa pakai for loop. Kalau pakai while biasanya nggak tahu nih berapa banyak yang mau diiterate. Mungkin di dalam situ banyak gitu. Jadi kita selama dia masih di bawah 5 ya udah di loop aja terus. Gitu. Makanya di sini biasanya ini ada countingnya ya. Biasanya i count lebih kecil daripada misalnya ini apa si rows di dalam database misalnya dan lain-lainnya ada range-nya juga. Gitu. Itu untuk loop. Lalu ada break. Break statement is used for breakout. The break statement immediately terminates the innermost and closing loop and transfer control to the next statement following loop. Jadi ini untuk memberhentikan sebuah looping ya. Ada statement break di situ. Ketika kita mau looping, kita kasih satu variabel untuk break, ya udah dia nggak akan lanjut looping, dia akan lanjut ke block code yang selanjutnya. Contoh kayak gini. Nah, kita coba. Ini kira-kira yang di print berapa nih? Jadi misalkan coba kita ya for i sama dengan 0 lebih kecil daripada 5. If i kecil daripada 3,
expected. Sorry, salah gitu. Benar harusnya. Nah, kira-kira yang ke print berapa nih? Angkanya. Tiga, Pak. Berapa aja? Tiga. 3. Cuma 3 gitu. Angka 3 aja yang akan ke print ya. Enggak, cuma ngelup 3 kali gitu, Pak. Belum 3 kali berarti berapa aja angka yang keluar? Mm-mm. 3 kali itu berarti berapa angka? Berapa aja yang keluar? Angka berapa aja yang keluar maksud saya itu? 012. 012. Oke. Betul ya, 012. Karena dia ada break ya, ketika yang ketiga kali, indeks ketiga kali dia akan berhenti. Ini kan ada 3 kali, 1, 2, 3. Gitu, ini ada break di situ. Nah, ada continue. Continue statement is used to skip the rest of the current iteration of a loop and move on the next iteration. Jadi ini untuk melakukan skip kalau ini. Iterasinya di skip, lalu di continue. Nah, ini contohnya misalkan kita punya, ini kan break ya, kita akan di sini pakai continue. Oke, nah kira-kira yang keluar berapa aja angkanya? 0124. 0124. Oke. Oke, nah betul. Kenapa 0124? Karena kalau udah sama dengan 3 terus dilanjut ke 4, jadi yang ketiga itu dilewatin. Oke, dan dia berhenti di iterasi kelima ya? Iya. Kurang dari 5 berarti 4 iterasi ya. 3 di Oke ya, kayak gitu ya. Ini ada continue dan break. Bedanya di situ, jelas ya. Oke, selesai sebetulnya sepertinya. Sudah tidak ada slide lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya absen ya, berarti ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya di luar perkuliahan boleh. Kalau ada pertanyaan, kalau masih bisa saya jawab, saya jawab. Yang berkaitan sama ini ya, sama informatika lah istilahnya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, gimana Nathan? Ini Pak, mau tahu perkembangan Golang Pak di dunia back-end Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Oke, jadi sekarang tuh Golang itu dia enaknya bisa di build kayak Java ya. Dan dia bisa native di semua environment bisa jalan sama kayak Java. Tapi memang yang jadi kendala sekarang di Golang itu build-nya harus di masing-masing OS-nya. Jadi saya pakai di Mac nih, saya build di sini, nggak akan bisa dipakai di Linux. Saya nge-build-nya harus di Linux. Kalau misalkan di Windows ya berarti nanti servernya Windows juga. Cuma kenapa orang-orang udah banyak pakai Golang? Karena dari sisi performance beda jauh. Kita bisa langsung cari aja sih di sini. Why Golang is popular backend. Dan demand-nya Golang ini masih tinggi. Is efficient code execution, easy to learn. Nah, dan learning curve-nya. Satu lagi, learning curve-nya itu artinya waktu kita mempelajari Golang itu relatif lebih pendek daripada yang lain ya. Saya ngerasain sih. Jadi saya baru pakai Golang nih sekitar 1 tahun lebih, tapi saya udah bisa ngeliat gitu ya, si Golang nih kemana sih ke arahnya. Gitu saya lihat ini di sini. Jadi efficiency in code execution, fast and efficient karena dia sekarang pakai HTTP 2 kalau nggak salah. HTTP 2 ini lebih cepat lagi
Jadi kalau kita Golang, misalkan apa? Sekarang yang populer apa sih backend? Misalkan Golang versus PHP versus apa? Python performance graph, kan? Coba mana ada nggak di sini? Oh dia bandingnya Bolt sama Redis. Nggak usah dibanding sama Bolt sama Redis juga sebenarnya udah tinggi dia. Kita bisa lihat ya di sini Python nih cuma berapa nih? Kecil. 100. Kalau ini kayaknya dari apa nih? Dari concurrent ya. Kalau Go nih tinggi. Coba kita cari yang lebih nggak kelihatan ini. Cuma sepengalaman saya biasanya pakai backend di Java. Lebih baik di Java. Hampir 3 tahunan pakai Java. Sebelumnya di PHP. PHP learning curve-nya memang lumayan nggak terlalu sulit ya. Maksudnya learning curve-nya lebih cepat gitu. Lebih cepat kita untuk belajar PHP. Tapi nggak bisa terlalu di dependable. Artinya nggak bisa terlalu diandalkan untuk yang complicated ya. Dulu saya waktu S2 bikin parser pakai PHP. Wah itu sulitnya setengah mati tuh. Bikin parser pakai PHP, banyak nested array, banyak nested object. Akhirnya yang kelihatan lebih sederhana adalah di Node.js sama di Python. Itu lebih cepat malahan. Karena memang dia bahasa programannya bisa diandalkan gitu ya. Saya bilang. Dulu sih Golang belum sepopuler sekarang. Tapi dari segi performance Golang lebih jauh gitu ya. Ini dari ChatGPT-nya Bing. I could find, however, found some article compare. Nah, scan kayak ini nih, misalkan Golang pakai PHP aja, tapi nggak ada di sini ya. Yang dikasih lihat. Nah, Go ini yang dibuat sama Google ya, si Golang ini. Tuh dari performance jauh. Saya coba misalkan yang di Java itu bisa berapa detik gitu ya. Mungkin bisa sampai 1 detik. Kalau di Golang bisa setengah bahkan 3-nya lah. Bisa lebih cepat response time-nya. Dan learning curve-nya lumayan nggak terlalu sulit gitu. Karena kalau kalian udah coba Node.js ke Golang nggak akan terlalu sulit lagi. Dan biasanya dipakai untuk microservices memang ya. Untuk back-end programming lah.